Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end. Forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi
segalanya. Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam BPN Bimbingan Pranikah sesi yang keempat. Ini masih fondasi ya. Dalam sesi sebelumnya kita bicara soal visi dan misi dalam pernikahan, bagaimana menghidupinya, kemudian peran dan fungsi dari suami, istri masing-masing, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan nikah ya. Dan dalam sesi yang keempat ini berbicara tentang spiritnya ya. Spirit untuk saling melayani, jiwa servant, hati hamba, itu yang harus diterapkan dalam kehidupan pernikahan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, suami istri, laki-laki dan pria adalah orang berdosa yang tidak sempurna dan egois, yang punya hak untuk menuntut ya, sifat menuntut, kamu harus membahagiakan saya. Suami menuntut istri, istri menuntut suami, dan itulah yang menyebabkan pernikahan yang tadinya bersanding dengan indah diakhiri dengan pertandingan ya, cekcok, konflik, ribut, dan akhirnya perceraian. Jadi bagaimana praktek saling melayani ini bisa diterapkan dalam kehidupan suami istri dalam perjalanan nikah mereka, dan itu harus sudah jadi habit ya. Semua orang yang mau menikah harus orang mandiri, yang hidupnya bahagia ya, yang jomblo tapi bahagia. Dia menikmati hidup, enjoy life ya, dan dia ingin berbagi kebahagiaan. Jadi kalau ada orang yang gak bahagia pengen menikah, pasti rumah tangganya tidak akan bahagia. Hanya orang yang sudah bahagia dan ingin sharing kebahagiaan dengan yang lain ya, ingin belajar memberi, itu yang membuat hidupnya bahagia. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau suami istri rindu untuk saling melayani satu sama lain dan memberikan yang terbaik. Dan seringkali di sesi ini banyak kendalanya, banyak halangannya. Jadi bagaimana kita belajar untuk saling memahami esensi, saling melayani sesuai dengan firman Tuhan, dan kemudian menerapkannya, diaplikasikan dalam praktek hari-hari ya. Bagaimana suami bisa melayani istri, istri bisa melayani suami, orang tua melayani anak-anak, anak-anak melayani orang tua. Dan praktek saling ini itulah esensi gaya hidup orang percaya. Ditulis 53 kali dalam Alkitab ya, bahwa kita harus saling melayani, saling mengasihi ya. Terus menerus saya ulang-ulang ya, kebenaran ini. Untuk menghancurkan pernikahan hanya butuh satu pihak saja, suami atau istri. Tetapi untuk membangun pernikahan yang kokoh harus ada kerjasama dua belah pihak ya. Dua-dua suami istri sepakat, komitmen seumur hidup untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan biasanya ya, kalau rumah tangga, wah kata dokter Boyke ya, diwarnai dengan perselingkuhan, 70% laki-laki selingkuh, 40% perempuan selingkuh, itu hasil surveinya. Saudara, kalau sudah konflik sedemikian rupa, salah satu sudah mulai teriak cerai. Nah, perceraian itu tidak akan pernah terjadi kalau salah satu pihak saja, suami atau istri, tetap kekeh, tetap bertahan ya, mempertahankan apapun harganya, berani bayar harga agar pernikahan itu tetap kokoh. Kenapa? Karena ada jiwa pelayanan yang diteladankan oleh Yesus. Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seandainya Yesus Kristus menjadi teladan dalam kehidupan nikah suami istri, maka ini yang akan terjadi ya. Kerinduan suami untuk memberikan pelayanan yang terbaik, istri juga rindu memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, akhirnya keluarga tetap kokoh sampai pada akhirnya. Jadi kita harus ikuti teladan Kristus. Yesus menjadi role model. Bagaimana dia datang bukan untuk dilayani, penguasa sorga ya, penguasa bumi, alam semesta, datang bukan untuk dilayani,
tapi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kita harus punya beberapa prinsip dalam pelayanan, ya. Jadi keluarga yang punya prinsip melayani itu adalah keluarga yang fungsional. Setiap anggota keluarga punya kesadaran apa? Melayani orang lain merupakan satu panggilan hidup yang paling tinggi, ya. Semua punya panggilan. Suami punya panggilan pelayanan, istri punya panggilan pelayanan, orang tua punya panggilan pelayanan, anak-anak juga rindu untuk punya panggilan pelayanan di tengah-tengah keluarga. Bukan pelayanan mimbar, ya, bukan pelayanan di publik, tapi pelayanan di tengah-tengah keluarga. Jadi prinsip pelayanan hati hamba harus dibawa dalam kehidupan pernikahan, ya. Dan yang kedua, ini menghidupi misterion dari Easter Paskah, ya, Passover. Harus ada misteri Paskah dalam pernikahan orang percaya. Suatu proses untuk mati dan bangkit kembali. Egonya harus dibunuh. Egonya harus dimatikan. Ego suami yang menuntut, ego istri yang menuntut, ego dari anak-anak menuntut orang tua, ego dari orang tua juga menuntut anak-anaknya. Dan itu harus terjadi setiap hari. Barang siapa mengikut aku, kata Yesus, harus menyangkal diri, memikul salib, dan ikut aku. Setiap hari kita harus mati terhadap keinginan kita yang egois dan bangkit menjadi seorang hamba yang siap melayani, untuk berkontribusi, memberikan yang terbaik bagi sesama kita, yaitu suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau orang tua kita. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau setiap anggota rumah tangga punya jiwa dulos, punya hati hamba. Dan harus ada inisiatif yang muncul dari sebuah komitmen, sebuah disiplin rohani terus-menerus dengan pertolongan Tuhan. Bukan hanya karena perasaan, ya. Jadi kalau baru pertama menikah kan ada komitmen tuh, I do, yes I do, komitmen, ya. Tapi kalau setelah berlangsung waktu cukup lama, ya, mulai kendor, akhirnya kalau perasaan saya senang, saya mau layani suami, saya mau layani istri. Kalau perasaan feelingnya good, tapi kalau lagi bad mood, waduh, ya. Jadi bagaimana kalau itu didorong bukan hanya oleh perasaan, tapi oleh komitmen. Tuhan mengajar kita agar melayani tanpa memandang apakah seorang yang kita layani itu layak atau tidak. Bukan dari kelayakan, tapi karena dia membutuhkan pelayanan. Mungkin suami adalah suami yang mungkin tidak layak untuk dilayani. Ada istri-istri yang tidak layak, cerewet lah, galak lah, rewel lah, dominan lah, ya. Mungkin suaminya jengkel, ya, nggak layak ini untuk dilayani. Tapi sekali lagi, seorang hati hamba akan terus melayani karena Kristus tetap melayani, bukan karena kita layak, justru karena kita tidak layak. Nah, kemudian yang keempat, sikap hati yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bukan apa yang kelihatan. Ada orang melayani sebenarnya jengkel, ya. Dalam Matius pasal 6 ayat 1-4 ditulis, banyak orang memberi dengan motivasi yang tidak tulus, pamer, ya, supaya dipuji. Kalau suaminya menghargai pelayanan, dia senang, ya. Kalau suaminya mungkin mengkritik, wah, dia mulai sekarang saya tidak akan layani lagi. Makan-makan aja sendiri, tidur-tidur aja sendiri, waduh, ya. Jadi tulus, ya, motivasi yang tulus karena kasih melahirkan pelayanan yang murni, saudara. Dalam karakter Kristen harus menghidupi, ya, pengajaran Alkitab, mementingkan apa? Sikap hati di balik setiap tindakan, ya. Bukan pencitraan, cuma tindakannya seperti pelayanan untuk supaya kelihatan, ya. Waduh, suami yang baik, istri yang baik, di depan publik begitu romantis. Apalagi sekarang di medsos, ya. Wah, foto-foto lagi romantis, tapi di dalam rumah saling egois, ya, saling menuntut satu sama lain sedemikian rupa, ya. Dan jiwa pelayanan adalah fulfilling the needs. Pelayanan definisinya adalah service is fulfilling the need. Artinya memenuhi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan suami. Kalau kita ada seorang istri,
Ayo istri melayani kebutuhan suami. Kalau kita seorang suami, mari suami melayani kebutuhan istri. Jangan kita berpikir, wah ini yang saya harus lakukan ya, dari sudut pandang seorang suami ya. Belum tentu itu adalah kebutuhannya. Apalagi kita sudah pernah mendengar 5 language of love. Ada 5 bahasa cinta ya. 5 bahasa cinta ternyata tiap-tiap orang berbeda-beda. Demikian juga kebutuhan suami berbeda, kebutuhan istri juga berbeda. Ada seorang pakar mengadakan penelitian survei dengan 40.000 saudara, 40.000 suami istri, dan kemudian dicek nih kebutuhan istri itu sebenarnya apa yang paling utama ya, yang paling penting. Kemudian diambil 5 saja ya, dari mungkin puluhan kebutuhan, maka 5 yang paling prioritas. Yang pertama, seorang istri perlu kasih sayang dan kemesraan, ya, dan itu mewajibkan seorang suami menjadi lovers, seorang kekasih. Maaf, ini bukan sensual, ya, ini bukan istri membutuhkan hal yang berbau sensual, seks dan sebagainya, bukan. Tapi kasih sayang dan kemesraan, kelembutan, ya. Kemudian istri rindu diajak jadi rekan curhat, ya, diajak bercakap-cakap. Untuk apa? Suami mau melayani, mendengar, pelayanan telinga, ya. Sudah pernah ada survei ya, seorang laki-laki bicara sehari 3.000 kata, seorang istri 15.000 kata. Nah, ini 5 kali lipatnya, ya. Artinya apa? Istri pengen ngomong terus, tapi siapa yang mau denger? Jadi sebenarnya kalau seorang istri lagi ngomong terus, dia nggak pengen ditanggapi sebenarnya, ya. Dia cuma pengen didengar. Jadi suami harus belajar bersediakan diri menjadi seorang pendengar, ya. Kemudian istri juga merindukan keterbukaan, kejujuran. Jangan ada yang tutup-tutup rahasia. Mau belajar mengakui terbuka, bahkan mengakui kesalahan, ya. Kadang-kala ego, harga diri suami untuk ngaku salah, ya. Padahal suami istri manusia berdosa yang bisa bersalah, ya. Kalau bisa ngakuin itu dahsyat, ya. Kemudian seorang istri ternyata perlu dukungan keuangan dan apresiasi. Setelah kerja dari pagi terbitnya matahari sampai pada masuknya, perlu support di bidang finansial, perlu apresiasi, penghargaan, perlu say thank you, ya. Jadi saudara, memang sering kita mendengar ya, ada istri-istri yang materai. Ujian kesetiaan seorang suami adalah ketika lagi jaya, lagi kaya, lagi hebat, uang banyak, ya, maka dia mulai bisa bertahan setia atau mulai selingkuh. Tapi ujian kesetiaan seorang istri ialah ketika mereka sedang dalam keadaan kolaps secara ekonomi seperti hari-hari ini, ya. Mungkin gaji dipotong, keuangan seret, pemasukan berkurang, ya. Dan ini ujian bagi suami atau istri dua-duanya. Tapi kita suami-suami harus belajar untuk apa? Sedapat mungkin memenuhi apa yang diperlukan, ya, keperluan, kebutuhan, bukan keinginan, kebutuhan keluarga minimal. Kalau boleh ditambahkan, ya, ada kalimat laki-laki, suami itu marah kalau perutnya kosong, istri marah kalau kantongnya kosong, ya. Jadi cara marahnya beda. Yang satu marah karena lapar, yang satu karena marah karena nggak punya duit, ya. Jadi yang kelima, seorang istri perlu sebuah komitmen kesetiaan terus-menerus yang teruji, ya. Apalagi dengar survei, dengar berita banyak perselingkuhan di luar sana, ya. Jadi perlu komitmen setia seumur hidup, sepanjang hari umur hidup mereka. Itulah kebutuhan prioritas dari seorang istri. Kasih sayang, rekan untuk mendengarkan, kejujuran, keterbukaan, support di bidang finansial, dan penghargaan serta komitmen seorang suami. Nah, bagaimana dengan kebutuhan pria atau suami? Ya, ternyata prioritasnya sangat-sangat berbeda, saudara. Jadi pria ini nomor 1 keintiman seksual. Jadi seksualitas itu yang penting, saudara. Ada yang mengatakan bagi seorang pria, seks itu perkara 5 menit. Tapi bagi seorang istri, seorang wanita, seks itu
perkara sepanjang hari, bahkan akibatnya bisa 9 bulan 10 hari karena dia hamil, ya. Jadi intinya seorang suami rasanya terus-menerus memikirkan hal-hal yang sensual, ya, dan sebagainya, dan bagaimana itu bisa dipenuhkan. Nah, disinilah peranan istri sebagai penolong. 1 Korintus 7 berkata, tubuh suami adalah milik istri, tubuh istri adalah milik suami. Pemenuhan kebutuhan seks kudus dalam pernikahan, ya. Jadi itu harus terjadi. Nah, ada sesi khusus tentang seksualitas ini. Nah, kemudian seorang suami juga perlu istri sebagai teman untuk, ya, fun aja, enjoy life, ya, untuk senang-senang, untuk friendship, untuk pertemanan, untuk persahabatan, ya, yang bisa dipercaya, untuk senda gurau, untuk bercengkrama dan sebagainya. Dan suami itu, kelemahan laki-laki kan di mata, senang melihat yang menarik-menarik, ya, pasangan yang menarik, indah, berdandan, ya, kemudian pokoknya pemandangannya menarik untuk dilihat, menawan, ya. Kadang-kadang banyak istri kalau keluar berdandan luar biasa, ya. Tapi kalau dalam rumah seadanya, daster yang sudah bolong-bolong, ya, kemudian ada jepitan rambut dan sebagainya. Sedangkan di luar rumah suami ketemu sama yang cantik-cantik, menawan, wangi di kantor dengan sekretaris, ya, dan ini banyak menimbulkan godaan. Dan yang keempat, suami ingin agar semua di rumah bersih, rapi, teratur, tersusun, ya. Dukungan untuk memelihara, mengatur oikos rumah tangga. Dan suami juga ingin dihormati. Rasa hormat itulah sebabnya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, ya. Penghormatan, penghargaan yang harus ditunjukkan, ya. Meskipun kadang-kadang suami salah, kadang-kadang tidak benar, tapi tidak harus dinyatakan di depan umum, ya, sedemikian rupa, dipermalukan apalagi. Saudara, jadi pelayanan adalah memenuhi kebutuhan pasangan. Pasangan itu istri atau suami, masing-masing punya prioritas yang berbeda. Nah, yang terakhir dalam prinsip pelayanan itu harus memicu romantisme, ya. Jangan kalau lagi pacaran aja romantis banget, ya. Waduh, sayang-sayang, dear honey, dan sebagainya. Kalau sudah menikah, sayangnya udah hilang, ya. Cinta romantis semuanya berubah menjadi cinta yang praktis. Gara-gara apa? Gara-gara didesak oleh kebutuhan-kebutuhan, didesak oleh harus ngurus anak lah, didesak oleh kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Dan romantisme ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian tidak muncul dengan sendirinya, saudara, ya. Itu harus usaha keras. Kehangatan, kedekatan itu harus diusahakan. Kalau sama pacar pengennya deketan terus, ya. Tapi kalau sama pasangan itu kerja keras loh, saudara, ya, untuk terus mesra sepanjang hari umur hidup. Itulah sebabnya kita harus cinta, jatuh cinta terus menerus, tapi dengan orang yang sama. Jangan jatuh cintanya dengan orang yang berbeda-beda. Itu bisa memicu dan memacu perselingkuhan. Ya, jadi karena romantisme itu tidak spontan, tidak otomatis, harus dibangun setiap hari. Dengan apa? Dengan saling melayani satu sama lain. Ya, jadi ini beberapa prinsip dalam pelayanan suami istri, orang tua dan anak dalam rumah tangga, ya. Dan ada banyak tantangan pasti. Itu yang mungkin harus didiskusikan, ya. Bagaimana saya memberikan yang terbaik, ternyata suami saya kok nggak terima. Atau sebaliknya, sengaja saya beli oleh-oleh dari Singapura, ya. Saya pikir itu sepatu yang paling hebat, paling bagus. Ternyata dipakai juga kagak. Karena istri saya seleranya berbeda misalnya, ya. Jadi, tapi tetap harus ada upaya-upaya yang terus-menerus diusahakan terus, ya, selalu untuk apa? Memberikan pelayanan yang terbaik. Ketika spirit pelayanan ini ada dalam rumah tangga dan menjadi fondasi, setiap orang rindu memberikan yang terbaik. Percayalah, keluarga akan kokoh sampai pada akhirnya. Seperti Yesus datang untuk melayani, kita juga hadir dan tengah-tengah keluarga sebagai pelayan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.